Hari Sumpah Pemuda itu Iya. makna apa Pak yang harus kita terapkan kepada anak-anak tentang Sumpah Pemuda ini Pak? Ya, yang jelas yang terutama 3 sumpah yang pernah diucapkan pada 28 Oktober 1928 itu yang perlu diimplementasikan dalam kekinian masa kini. Misalnya kan bertahan air satu, jelas itu harga mati NKRI. Kemudian berbangsa satu. Kita hanya bangsa Indonesia, dan terakhir berbahasa satu, bahasa Indonesia. Seiring dengan perkembangan era globalisasi ini, perkembangan bahasa Indonesia juga banyak sudah dicampuri dengan gaya-gaya bahasa anak muda seperti bahasa-bahasa prokem yang jangan sampai meracuni kualitas jati diri bahasa Indonesia itu sendiri. Boleh kita memperkaya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa prokem, tapi jangan lupa induk sembang bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Sesuai dengan apa yang pernah diikrarkan pada 28 Oktober 1928 yang lalu. Itu aja. Mungkin aplikasinya ke anak-anak gimana seharusnya penerapan Sumpah Pemuda ini biar mereka melekat di dalam dirinya? Salah satunya kita terapkan dikukuhkan lagi dalam setiap upacara bendera. Itu ada salah satu materi upacara itu adalah pembacaan teks Sumpah Pemuda. Di samping itu di dalam kurikulum K13 terutama implementasi Sumpah Pemuda itu sudah mencakup di mata pelajaran PKN, baik itu masalah tanah air, masalah harga mati NKRI, kemudian masalah harga mati kita punya bahasa satu, bahasa Indonesia, dan yang terakhir kita hanya berbahasa Indonesia. Gitu. Kalau Bapak itu katanya ini sekolah swasta kan katanya dianaktirikan oleh pemerintah. Iya. Kita ini untuk meningkatkan mutu sekolah swasta itu gimana ini? Padahal misinya kan sama. Iya. Ya alhamdulillah di SMPNU maupun SMA NU kami tidak merasakan ada anak tiri dari pihak pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Bahkan kami salah satu sekolah swasta yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan sebagai salah satu sekolah yang melaksanakan K13 sejak awal tahun ajaran 2015-2016. Dan sampai sekarang penerapan K13 itu sudah kami terapkan, dan alhamdulillah untuk kebutuhan buku-buku kami diupayakan membelinya melalui dana-dana BOS yang ada. Ke depan gimana Pak untuk peningkatan mutu sekolah swasta ini agar sejajar dengan sekolah negeri? Terus minat masyarakat yang masuk lebih banyak lagi gimana? Alhamdulillah Bu, di 3 tahun terakhir ini kami untuk SMPNU rata-rata menerima siswa baru itu 8 rombel. Sudah 2 tahun terakhir ini. Yang kami pikirkan untuk tahun ajaran 2016-17 ke depan, kalau tetap animo masyarakat ini 8 rombel, sementara kami hanya siap ruangan 21 rombel, itu pun satu rombel pakai ruangan komputer. Jadi kami masih butuh ada minimal 3 ruang kelas baru untuk mempersiapkan PPDB 2016-2017 dengan asumsi animo masyarakat tetap seperti 2 tahun yang lalu, 8 kelas. Jadi target kami 2016-17 yang akan datang, total rombel kami menjadi 24 rombel. Jadi kami masih butuh 3 ruang kelas baru lagi. Dan kami harapkan ini peran partisipasi bukan hanya dari pemerintah pusat, bukan hanya pemerintah kabupaten, pemerintah kota maupun provinsi, tapi juga dari stakeholder yang lain seperti BUMN, masyarakat, dan kalangan para donatur-donatur yang yang berkeinginan untuk membantu sekolah kami. Nah itu. Ya Pak, ada selaku pelajar SMP ini kita bisa coba sebutkan isi dari Sumpah Pemuda itu. Ada 3 poin kan? Ya, poin pertamanya ada satu, kami Putra Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kalau menurut adik makna yang terkandung dari ketiga itu apa ini? Itu bisa sebagai apa? Tonggak rasa bangkit narasi nasional, tonggak sebagai sejarah, sebagai apa? Sebagai penumpuk rasa nasionalisme dan patriotisme, dan sebagai pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Dan aplikasinya dalam sehari-hari gimana di lingkungan sekolah ini?
Bisa dengan itu ikut dalam organisasi intrasekolah, misalnya bisa menerapkan kepada siswa-siswa, misalnya menurut sebagai siswa yang baik, sebagai pemuda yang tertib di lingkungan sekolah. Masih ada ya? Ya, Namanya siapa? Juwita Lestari. Mungkin kendala untuk mendapatkan sertifikasinya apa yang dirasakan dari guru swasta ini? Kendalanya itu dengan jamnya, penambahan jam, karena kita dituntut 24 jam Bu, karena kita DP, jadi kita harus mengejar 24 jam. Terkadang kita harus bersaing dengan guru yang lain untuk mencukupkan jam, itu harus 24 jam. 24 jam mengajar itu selama seminggu? Selama seminggu 24 jam, iya. Terus untuk mencukupi 24 jam Kita harus ke sekolah lain Bu. Jadi selain ngajar di sekolah NU ini, kita harus mengajar ke sekolah lain untuk mencukupin jam tersebut. Kendala lain apa aja yang dirasakan guru-guru swasta ini? Untuk dalam Pencairannya Bu, pencairannya terkadang terhambat. Saya sendiri baru 1 kali pencairan dan sekarang pun masih terhambat, pencairan belum tepat waktu. kenapa itu kendalanya untuk terhambatnya, atau karena kita mau rubah data atau gimana? Enggak, kemarin saya sudah cek ke dinas kota dan dinas provinsi, nggak ada masalah. Tetapi masalahnya itu katanya belum verifikasi terhadap bank. Tapi saya sudah verifikasi ke bank juga, katanya tunggu aja. Ini saya sudah 1 kali nggak cair, jadi selama 2013 ini juga belum cair Bu. Berarti datanya harus benar-benar qualified. Datanya sudah valid Bu, datanya sudah valid, tapi pencairannya kami sebagai guru ini terkadang rancu terhadap kata orang Dignas itu sudah valid, yang kita cek di operator juga sudah valid, tapi pencairannya aja kendalanya. Kami juga masih bingung apakah karena dari bank ataukah memang dari data kami. Mana profesi gurunya, apa kendala yang dihadapi guru swasta? Yang pertama sekali masalah jam mengajar. Itu kan kalau untuk sertifikasi jam mengajar itu minimal 24 jam. Itu yang pertama kendala. Yang kedua masa jenjang kita dalam mengajar. Biasanya itu dari 5 tahun ke atas baru bisa sertifikasi. Terus harus guru tetap yayasan ya? Iya, kemudian lagi harus guru tetap yayasan. Kalau guru honor belum bisa untuk jadi guru sertifikasi. Sampai sekarang sudah mengajukan usul atau gimana? Kalau sekarang sudah. Sampai mungkin sekarang ini belum dipanggil-panggil, mungkin belum rezeki kali. Kelengkapan syarat-syaratnya mungkin? Kelengkapan alhamdulillah sudah semua. Ya, mungkin kendala dari rezeki juga mungkin, Pak. Masalah kan itu kan dari sekian banyak orang itu kan dipilih. Ada dia tuh yang sudah sampai 5 tahun dia belum langsung ngajukan, langsung diterima. Ada yang berapa kali baru diterima sertifikasinya. Berarti kita sabar menunggu ya? Iya, Pak.